Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Survei Indometer, Jokowi tak ingin legasinya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayai. Hasil riset lembaga survei Indometer menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo mencapai 81,4%, dengan 9,6% diantaranya menyatakan sangat puas. Di tengah tingginya tingkat kepuasan publik yang menembus 81,4%, Jokowi menjadi faktor penentu dalam Pilpres 2024. Tetap tingginya tingkat kepuasan publik, bahkan mencapai rekor tertinggi di atas 80%, merupakan fenomena yang baru terjadi pada masa Jokowi. Pada pemerintahan sebelumnya, ketika masa jabatan 2 periode akan berakhir, hanya separuh yang merasa puas. Berbeda dengan para pendahulunya, Jokowi tidak bersikap diam dan berpangku tangan dalam kontestasi untuk memilih pemimpin nasional berikutnya. Jokowi mendorong sejumlah tokoh untuk maju, baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Jokowi tidak ingin legasi pembangunan yang telah diletakkannya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayainya, bahwa para bakal calon presiden maupun bakal calon wakil presiden yang ingin berlaga pun harus memperhitungkan faktor Jokowi. Tingginya tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi menjadi tantangan tersendiri ketika ingin menawarkan program kepada publik. Dalam survei tersebut, hanya 17,8% yang merasa tidak puas dengan kinerja Jokowi, dan diantaranya sebesar 1,0% yang menyatakan tidak puas sama sekali. Sisanya menjawab tidak tahu, tidak jawab sebanyak 0,8%. Survei Indometer dilakukan pada 5-10 Juni tahun 2023 terhadap 1.200 responden di seluruh provinsi di Indonesia yang dipilih secara acak bertingkat survei multi-stage random sampling. Margin of error survei sebesar kurang lebih 2,98% dan pada tingkat kepercayaan 95%. Fakta terbaru terungkap, ternyata Prabowo merupakan salah satu tokoh yang digembleng Amin Rais untuk menggunakan politik identitas dalam mendulang suara dari sekelompok masyarakat beragama menjelang Pilpres 2024. Menurut Amin Rais, cara ini ampuh mencuri suara rakyat. Prabowo Subianto merupakan salah satu opsi yang dipilih oleh Amin Rais jika Anies Baswedan batal maju sebagai calon presiden. Hal ini dikarenakan Prabowo merupakan salah satu sosok yang juga menggunakan politik identitas pada 2 kali kampanye di periode-periode sebelumnya. Dahulu Gus Dur pernah berkata bahwa jangan sampai Indonesia memilih calon presiden yang di belakangnya terdapat dukungan dari Amin Rais. Ucapan yang dilontarkan oleh Gus Dur ini bukan tanpa alasan. Pasalnya Amin Rais merupakan sosok yang paling kejam dalam berpolitik, bahkan ia tak segan melakukan segala cara demi bisa berkuasa. Politik identitas adalah gaya politik yang harus segera ditinggalkan oleh para calon pemimpin, karena akan berpotensi menimbulkan keributan dan hilangnya rasa toleransi. Koni Rahakundini harus jadi Menhan. Revolusi total kemenahan yang busuk itu. Prabowo siap-siap ya. Jadi begini, saya itu dibantah bahwa PT TMI itu ada, dan dibantah bahwa seolah Kemhan itu nggak punya PT TMI. Lah pertanyaan saya kan sederhana, saya tuh diundang datang, ini kan bagaimanapun PT itu punya Kemhan dong. Saya turun, saya lihat logonya besar banget PT TMI. Cuma saya udah mulai aneh nih, kok gedungnya busuk banget ya gitu. Lalu Pak Jendral itu jemput saya di lobi, diajarlah saya masuk, dia direktur. Terus pas masuk tuh saya lihat, kok dalam hati gitu, kok perusahaan 1.760 triliun ngurusin 1.760 triliun, kok sign S-nya dari kertas, di print gitu. Walaupun ada logonya, TMI-nya bagus, logonya tetap besi itu. Saya foto, beliau marah kan, kenapa foto-foto? Ya ini aja lucu kok, tandanya pakai kertas gitu. Nah, ini yang bikin kecurigaan. Seberapa capable-nya PT TMI yang baru berdiri tahun lalu untuk mengelola uang sebesar 1.760 triliun rupiah itu, bahkan rekam jejak pengalaman pembelian senjata saja mereka belum ada sama sekali. Dan yang bikin curiga lagi, ternyata 3 dari 4 komisaris yang ada di PT TMI itu adalah orang Gerindra.
Iya, partai yang diketuai oleh Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan kita sendiri. Ada apa ini? Kok bisa orang-orang partainya sendiri yang mengurusi jual beli senjata ini? Ini yang bikin publik jadi curiga. Kasar begitu sih permainannya. Jangan satu kelompok merasa paling benar, paling mempunyai resources sehingga bisa mengaduk-aduk ruang publik. Please, jangan. Kalau kita bicara tentang NKRI, kita bicara merah putih, mari kita merendahkan hati kita untuk berdiskusi mencari solusi yang terbaik buat bangsa ini, bukan untuk kepentingan para mafia-mafia itu. Nah, kementerian yang busuk adalah Kementerian Pertahanan. Ini bukan saya yang ngomong, tapi ada seorang ahli strategi yang bernama Ibu Koni mengatakan bahwa kementerian ini nggak jelas dan gedungnya juga nggak benar, padahal ngurusin ribuan triliun. 2 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 27 Mei 2021, Akbar Faisal memberikan sebuah video mengenai pembelian alutsista senilai 1.760 triliun rupiah. Di bawah Menteri Pertahanan yang ada di bawah ketiak cendana, kita melihat bagaimana Kementerian Pertahanan ini merupakan salah satu kementerian yang buruk. Ternyata pengakuan dari Ibu Koni membuat kita sama-sama melihat dengan mata yang terbelalak. Pengakuannya di hadapan Akbar Faisal sangatlah mengejutkan. Jadi ceritanya, Ibu Koni diundang Kementerian Pertahanan. Lalu dia datang melihat gedung-gedung yang ada di Kementerian Pertahanan itu jelek banget dan ia mengambil foto. Orang di sana melarang Ibu Koni untuk mengambil foto dan bahkan ditanya untuk ditawarkan duit berapa atau proyek apa di Kementerian Pertahanan, pilih saja. Bahkan Ibu Koni disuruh untuk mengaku tidak pernah bertemu dengannya. Kemudian Ibu Koni menolak dengan keras karena menurut Ibu Koni dia disuruh bohong dan beliau mempertanyakan kepada jenderal tua tersebut apakah dia kenal dengan dirinya. Menurutnya integritas adalah masalah yang paling kita tidak punya di negara ini. Dari 1.760 triliun anggaran Kementerian Pertahanan diduga kuat hanya ada satu PT yang pegang semuanya. Perusahaan apa? Siluman, broker alutsista. Saya kira masalah mafia di Kementerian Pertahanan ini sudah berjalan bertahun-tahun dan Ibu Koni berani membongkar demi keutuhan NKRI. Beliau nggak terlalu memikirkan keamanannya, tapi kita melihat bahwa bagaimana seorang pakar pertahanan dan peperangan di Indonesia ini berani menentang dan menantang para koruptor kelas kakap yang bahkan kalau mau dibilang mungkin dilindungi oleh pemerintah. Ya, kepeduliannya untuk NKRI sangatlah patut dihargai dan orang jujur ini harusnya disayang Tuhan dan dilindungi kemanapun ia melangkah. Dia bicara bukan tanpa data, tapi dengan data tentunya. Kasus ini harus kita angkat lagi dan terus-menerus kita ingat dan jangan sampai lupa agar anak-anak bangsa ini bisa selamat dari cengkraman-cengkraman para mafia. Yang kita butuhkan ke depannya adalah pemimpin yang jujur dan mau menggunakan uang rakyat untuk kebutuhan rakyat, bukan kebutuhan diri sendiri. Akbar Faisal juga sudah menghadirkan narasumber yang kredibel dengan bidangnya. Artinya, hati nurani yang tulus dan kesejahteraan rakyat Indonesia yang adil dan makmur terus harus diperjuangkan. Apalagi melihat Om Wowo yang kelihatannya permisif sama korupsi. Katanya, kalau sedikit ya tidak apa-apa, indah semua. Dari sini sudah jadi barang pasti bahwa Ibu Koni layak diperhitungkan untuk menjadi calon Menteri Pertahanan Republik Indonesia ketika Ganjar menjabat nanti. Masih belum lupa diingatkan kita mengenai isu Prabowo yang menyusupkan orang PKS di salah satu BUMN penyedia alutsista. Kini Prabowo kembali menggegerkan masyarakat dengan temuan adanya pihak swasta yang dilibatkan dalam pengadaan alutsista dan tak tanggung-tanggung nilai proyeknya tembus di angka 1.760 triliun rupiah. Hal tersebut seperti dibongkar Denny Siregar. Apakah kong kali kong ini untuk menghindari audit KPK dan BPK yang tidak punya kuasa pada perusahaan di luar pemerintah? Yang lagi rame guys, kata Denny Siregar sambil menautkan link berisi tentang mengenai Prabowo Subianto. Di situ disebutkan bahwa Prabowo menunjuk sahabatnya yang merupakan Maijen untuk mendirikan perusahaan swasta bernama PT TMI. Dilansir dari situs PT TMI, perusahaan dengan kepanjangan Teknologi Militer Indonesia ini bertugas mengatur anggaran pengadaan alutsista dari Kemenhan. Selain posisi chairman yang dijabat oleh Maijen TNI Purnawirawan Glenny Kairupan, ada juga posisi presiden dan CEO yang dijabat oleh Insinyur Harsu Susanto. Glenny sempat duduk sebagai anggota Dewan Pembina Partai Gerindra dan Harsu Susanto pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Barata Indonesia dan Direktur Utama PT PAL Indonesia. Senada dengan pemberitaan PT TMI, seorang pengamat pertahanan juga mengungkapkan ada anggaran janggal tanpa sepengetahuan TNI. Seperti dilansir oleh Sore.com, pengamat militer dan pertahanan Indonesia Konir Hakundini Bakri mencium kejanggalan rencana pembelian alutsista TNI di Kementerian Pertahanan. Koni Bakri bahkan mengaku sudah mendapatkan dokumen jika Menhan Prabowo Subianto tengah menyiapkan belanja alutsista senilai 1.760 triliun pada periode 2020 sampai 2024 yang akan dituangkan ke dalam Perpres. Di sisi lain, kata Koni, rencana itu tidak pernah dikomunikasikan kepada 3 matra TNI, baik darat, laut, dan udara.
Adapun spending alutsista itu digenjot setelah tragedi KRI Nanggala 402 dianggap pas menjadi trigger agar TNI mendapatkan alutsista yang terbaru. Saya sudah pegang kopi rancangan Perpres dari Menhan Prabowo soal pengadaan alutsista periode 2020 sampai 2024. Jumlahnya mencapai 1.760 triliun. Saya ulangi, 1.760 triliun dan disebut akan dilakukan hanya dalam waktu 3 tahun, kata Koni. Angka belanja alutsista itu, kata Koni Bakri, benar-benar sangat fantastis. Angka itu jauh bahkan 10 kali lipat lebih dari anggaran tahunan RI. Apalagi disebutkan harus habis dalam kurun waktu beberapa tahun saja, bukan 25 tahun yang digadang-gadang beberapa pihak. Ada yang saya takutkan, ini concern saya. Padahal sebuah roadmap pertahanan harus diketahui dulu kepentingan nasionalnya. Ini harus dimaknai betul kepentingan nasional itu apa, kata Koni. Lebih lanjut, Koni lantas mengurai jika pertahanan RI harusnya bisa berkaca pada sejumlah negara, salah satunya Perancis. Sebagai contoh, Perancis nampak bergerak cepat saat adanya ketegangan di Laut China Selatan. Perancis sigap langsung menghitung berapa jumlah pulau yang dia miliki di Caledonia. Perancis juga langsung bergerak cepat dengan menghitung garis pantai, termasuk berapa jumlah penduduknya di sana. Walaupun cuma 1000-an jiwa, Perancis lantas berusaha membentengi diri dengan pembangunan 5 daerah militer. Presiden Perancis Emmanuel Macron juga menyatakan kalau pihaknya akan bersikap tegas. Jadi bayangkan tuh, mereka tarik dulu garis pantainya, dihitung jumlah orangnya, kemudian dilihat kepentingan Perancis di Laut Pasifik itu apa, sampai akhirnya memetakan roadmap kekuatan mereka di sana, kata Koni. Hal itulah yang dianggapnya juga dilakukan oleh Kementerian Pertahanan Indonesia, yakni memiliki dahulu konsep matang sebelum benar-benar hanya sekedar membeli alutsista. Saya takut ini kebijakannya akan top down, padahal yang harus dilakukan di Kemenhan adalah yang saya ceritakan seperti Prancis tadi. Apanya dulu nih, kita mau kemana? Kemhan harusnya concern mau kemana, mau bawa kemana pertahanan kita, ujarnya. Apalagi dalam isu spending alutsista ini, 3 arsenal TNI kata dia tak pernah dilibatkan sama sekali. Jadi ini gimana sih, ya kan aneh, mau beli banyak, emangnya Kemenhan semua yang mau pakai alutsista ini? TNI itu harus dilibatkan, kata Koni. Nah, kementerian yang busuk adalah Kementerian Pertahanan. Ini bukan saya yang ngomong, tapi ada seorang ahli strategi yang bernama Ibu Koni mengatakan bahwa kementerian ini nggak jelas dan gedungnya juga nggak benar, padahal ngurusin ribuan triliun. 2 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 27 Mei 2021, Akbar Faisal memberikan sebuah video mengenai pembelian alutsista senilai 1.760 triliun rupiah. Di bawah Menteri Pertahanan yang ada di bawah ketiak cendana, kita melihat bagaimana Kementerian Pertahanan ini merupakan salah satu kementerian yang buruk. Ternyata pengakuan dari Ibu Koni membuat kita sama-sama melihat dengan mata yang terbelalak. Pengakuannya di hadapan Akbar Faisal sangatlah mengejutkan. Jadi ceritanya, Ibu Koni diundang Kementerian Pertahanan. Lalu dia datang melihat gedung-gedung yang ada di Kementerian Pertahanan itu jelek banget dan ia mengambil foto. Orang di sana melarang Ibu Koni untuk mengambil foto dan bahkan ditanya untuk ditawarkan duit berapa atau proyek apa di Kementerian Pertahanan, pilih saja. Bahkan Ibu Koni disuruh untuk mengaku tidak pernah bertemu dengannya. Kemudian Ibu Koni menolak dengan keras karena menurut Ibu Koni dia disuruh bohong dan beliau mempertanyakan kepada jenderal tua tersebut apakah dia kenal dengan dirinya. Menurutnya integritas adalah masalah yang paling kita tidak punya di negara ini. Dari 1.760 triliun anggaran Kementerian Pertahanan diduga kuat hanya ada satu PT yang pegang semuanya. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.